Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Khalilur Rahman, mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metodologi penelitian dengan judul bahasan adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani on, being, dan logos logic. Jadi ontologi adalah the theory of being, qua being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Noeng Muhajir dalam bukunya Filsafat Ilmu mengatakan, ontologi membahas tentang yang ada yang tidak terikat oleh suatu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada yang universal, menampilkan pemikiran semesta universal. 1. Monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. 2. Dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan ruh, jasad dan spirit. 3. Pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. 4. Nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada, sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. 5. Agnostisisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Epistemologi berasal dari kata episteme atau pengetahuan dan logos atau ilmu, yaitu berarti ilmu tentang sumber-sumber, batas-batas, dan verifikasi atau pemeriksaan hasil-hasil kebenaran ilmu pengetahuan. 1. Metode induktif. Induksi yaitu suatu metode yang menyimpulkan pernyataan-pernyataan hasil observasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. 2. Metode deduktif. Metode yang menyimpulkan bahwa data-data deduksi diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. 3. Metode positivisme. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual, yang positif. Ia menyampaikan segala urusan atau persoalan di luar yang ada sebagai fakta. 4. Metode kontemplatif. Metode ini mengatakan adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan, sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda. Harusnya dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. 5. Metode dialektis. Dialektika berarti tahap logika yang mengajarkan kaidah-kaidah dan metode-metode penuturan, juga analisis sistematik tentang ide-ide untuk mencapai apa yang terkandung dalam pandangan. Dalam aksiologi diuraikan dua hal, yang pertama tentang kegunaan pengetahuan filsafat dan yang kedua tentang cara filsafat menyelesaikan masalah. Aksiologi berasal dari perkataan aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori, sedangkan arti aksiologi yang terdapat di dalam bukunya Jujun S. Surya Sumantri, Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer, bahwa aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Artinya aksiologi adalah teori tentang nilai. Kesimpulan, ontologi adalah the theory of being, qua being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Ontologi memiliki 5 jenis, yakni monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostisme. Selanjutnya, epistemologi adalah ilmu tentang sumber-sumber, batas-batas, dan verifikasi atau pemeriksaan hasil-hasil kebenaran ilmu pengetahuan. Epistemologi memiliki 5 macam metode, yakni metode induktif, deduktif, positivisme, kontemplatif, dan dialektis. Selanjutnya, aksiologi. Dalam aksiologi diuraikan dua hal. Yang pertama tentang kegunaan pengetahuan filsafat dan yang kedua tentang cara filsafat menyelesaikan masalah. Dari pendapat para ahli, aksiologi berkaitan tentang nilai. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.